Sarah Faira. Saya akan mewawancarai dua narasumber dari UPT BLK Surabaya, di mana mereka ini merupakan instruktur atau pelatih yang akan melatih para peserta di sini. Langsung saja kepada narasumber. Di depan saya ada Bu Umu. Untuk Bu Umu, silakan memperkenalkan diri. Pagi Sobat BLK, perkenalkan nama saya Umu Latifah Ahmad, biasa dipanggil dengan Bu Umu. Saya di sini sebagai instruktur kejuruan bisnis manajemen. Dan di sebelah kiri saya, ini ada Bu Faiz. Bu Faiz, instruktur bisnis manajemen juga. Iya, sama. Pagi BLK Surabaya. Di bisnis dan manajemen, itu kan salah satu kejuruan yang besar. Di dalamnya banyak program pelatihan. Iya. Boleh dijelaskan nggak, Bu, isinya ada apa aja ya yang di dalam situ? Iya, di kejuruan bisnis manajemen kita itu sudah banyak Mbak melaksanakan program pelatihan. Yang pertama yaitu pengelolaan administrasi perkantoran, kemudian ada junior administratif asisten, kemudian yang ketiga itu ada teknisi akuntansi junior dan juga customer service, dan juga ada junior sekretaris. Dan yang terbaru di tahun ini kita juga akan melaksanakan digital marketing yang sekarang kan lagi in ya Mbak, masalah marketing tapi by digital. Itu untuk kemudian untuk program-program selanjutnya untuk tahun depan kita juga ada banyak yang akan kita perbarui, yaitu ada program pelatihan pramuniaga, kemudian ada store training, dan masih banyak lagi di tahun depan. Program pelatihannya termasuk up to date ya di bisnis dan manajemen ini. Makanya bisnis dan manajemen ini ya, for your information, termasuk salah satu program pelatihan yang banyak diminati sama para peserta pelatihan. Nah, terus kemudian untuk Bu Umu, saya tertarik sama salah satu program pelatihan, yaitu Junior Administrative Assistant. Soalnya sekarang lagi dibuka nih, bisa dilihat di Instagram kita UPT BLK Surabaya. Insya Allah tanggal 5 Juli dibuka pendaftarannya. Jadi buat yang ingin join bisa langsung dikepoin aja ya di Instagram kita. Tanggal 5 itu udah seleksi. Jadi mungkin mulai dari sekarang ya kita sudah bisa menerima pendaftaran untuk junior administratif asisten. Bisa daftar dari sekarang ya ternyata. Ya Bu Umu, kembali lagi untuk pelatihan ini kira-kira berapa lama ya pelatihannya itu? Untuk pelatihan junior administrative assistant sendiri, dia itu berlangsung selama kurang lebih 33 hari. Dia jumlahnya sebanyak 260 jam pelatihan begitu ya. Karena kita kan mengadakan program pelatihan itu kan ada panduannya ya, ada guidance-nya. Kita berdasarkan SKKNI nomor 27 tahun 2009, di mana dia memang mengkhususkan untuk mengadakan pelatihan bagi tenaga profesional di bidang bahasa Inggris gitu. Nah, untuk pesertanya sendiri, apakah dibatasi harus lulusan tertentu atau bisa dari semua kalangan? Kalau untuk peserta pelatihan sama dengan yang program pelatihan yang lain, jadi mereka kita minimalisir secara usia, itu mulai dari usia 17-18 hingga 35, usia-usia produktif yang bisa bekerja di perkantoran. Kemudian untuk latar belakang pendidikan, backgroundnya bisa lulusan SMA, SMK, atau S1. Cuman secara rasio, memang kita lebih mengkhususkan untuk pencari kerja yang dia lulusan SMA atau SMK gitu. Jadi lebih banyak yang lulusan SMA daripada lulusan S1. Kemudian syarat berikutnya, tidak sedang kuliah dan tidak sedang sekolah, karena kan cukup intens ya pelatihan di sini ya, selama 33 hari itu dari pagi, dari jam 7 hingga jam 3, dan itu diharapkan mereka bisa fokus, konsentrasi, mengikuti teori, kemudian praktek gitu ya. Seperti itu Mbak. Karena satu hari aja mereka izin misalnya, ya itu banyak sekali ya Mbak yang kehilangan lah, maksudnya kehilangan materi. Ya, jadi dia tidak bisa mengikuti untuk materi-materi berikutnya gitu. Jadi emang salah satu persyaratan yang paling penting sebenarnya di UPT BLK itu komitmen ya. Jadi bukan masalah kita mau cari yang pintar atau enggak, tapi yang komitmen bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Ya betul. Nah, terus untuk materinya, tadi dengar-dengar dari Bu Umu bilangnya kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, materinya itu yang diajarkan apakah full bahasa Inggris dan macam-macam materinya itu apa saja? Gimana Bu Faiz? Iya, karena di program pelatihan junior administratif asisten ini kan kita mempelajari bahasa Inggris dari basic ya. Jadi meskipun kalian yang belum mempunyai bekal secara bahasa Inggrisnya, itu boleh kok ikut. Jadi kan kita kan memang mempelajarinya dari awal, dan materi-materi yang dipelajari di junior administratif asisten itu hampir sama Mbak dengan pengelola administrasi perkantoran yang
sudah familiar ya kalau di BLK Surabaya ya, program pengelola administrasi perkantoran. Tapi ini versinya versi bahasa Inggris gitu. Jadi kita juga mempelajari tentang basic koresponden bisnis ya, bisnis koresponden. Jadi kan kita ajari juga cara membuat surat menyurat niaga gitu. Di administrasi perkantoran juga ada seperti itu. Tapi ini versinya bahasa Inggris. Kita juga ajari juga masalah pengarsipan sedikit-sedikit. Kemudian masalah apalagi Bu Umu yang bisa ditambahkan? Jadi ketika di bahasa Inggris itu di Junior Administrative Assistant memang seperti yang tadi disebutkan banyak sekali materi-materi tentang administrasi perkantoran yang di sana kita tuh nilai plusnya adalah ada peningkatan skill baik itu listening, writing, kemudian speaking dan reading dalam bahasa Inggris gitu. Jadi nilai plusnya adalah teman-teman itu bisa melatih skill conversationnya, menulisnya bukan menulis yang informal kan ya Pak Is ya, tapi menulisnya yang memang untuk kepentingan pekerjaan gitu. Apalagi sekarang kan di setiap lowongan pekerjaan itu pasti harus bisa bahasa Inggris itu yang mungkin lebih dibutuhkan ya dengan pencari kerja yang saat ini gitu. Betul. Jadi kalau di program ini ya kita benefitnya tuh dapat pelajaran bahasa Inggris gratis dan dapat ilmu perkantoran juga. Jadi buat teman-teman mungkin ya ada yang nggak berani daftar ini karena takut aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah khawatir, nanti diajarin sama ibu-ibunya dari awal bener-bener dari pertama itu tentang greetings itu ya itu kan juga penting ya dari awal. Kita ajari dari awal. Penting ya perbedaan bahasa Inggris formal dan informal. Saya pernah merasakan sendiri ketika saya melamar kerja di suatu perusahaan swasta. Untuk menulis tuh beda tentu aja kalau kita ngomong sehari-hari sama biasanya kalau saya sendiri itu pakai kamus thesaurus jadi bisa ngerti sinonimnya pakai menggunakan bahasa formal dan informal gitu. Terus Bu, ini kan prosesnya. Di akhirnya apa sih goalsnya habis mengikuti program ini yang kita dapatkan tuh apa selain ilmu ya tentunya? Gimana Bu? Iya, kalau di akhir pelatihan seperti biasa kita itu selalu mengadakan yang namanya uji sertifikasi kompetensi. Di sana seperti semua pelatihan ya, siswa akan mendapatkan 2 jenis sertifikat. Yang pertama sertifikat dari BLK bahwa anak ini keterangannya adalah sudah kompeten. Yang kedua kompeten berdasarkan standar di BLK. Yang kedua adalah sertifikat dari BNSP. Jadi sertifikat ini kompetensinya siswa yang lulus itu diakui secara nasional. Jadi memang benar-benar bisa bermanfaat buat portofolio alumni peserta pelatihan ketika mereka sudah melamar kerja, mereka bisa menyerahkan atau melampirkan sertifikat tadi gitu. Terus untuk ujiannya tuh seperti apa? Apakah praktek, tulis, atau wawancara? Iya, semuanya Mbak. Jadi kan ada tulisnya juga, ada wawancara interview ya. Kemudian ada prakteknya juga, dia biasanya bikin dialog gitu ya. Terus kemudian praktek tentang surat menyuratnya itu. Semuanya lengkap. Full bahasa Inggris ya? Iya, full bahasa Inggris. Dan yang paling penting mungkin ini pertanyaan yang akan ditunggu-tunggu. Setelah mengikuti pelatihan ini, dapat pelatihan dan UPT BLK ini kan memang goalsnya untuk menemukan pencari kerja dengan tempat kerja yang membutuhkan pekerja. Dari lulusan program ini udah ada berapa alumni kah yang berhasil menembus ke dunia perkantoran yang sesuai dengan minatnya? Gimana Bu? Iya, kita mulai program ini itu kan di tahun 2020 akhir ya. Itu ada 2 kelas di situ. Dan di kelas yang pertama itu semuanya udah bekerja Mbak. Jadi kebanyakan mereka di bank kerjanya ya keterimanya. Terus untuk yang yang selanjutnya banyak juga dari program kan setelah pelatihan itu kan ada namanya OJT ya, on the job training di perusahaan-perusahaan. Nah itu mereka setelah OJT itu biasanya juga direkrut oleh perusahaan itu. Kemarin yang terakhir di PT Tanobel itu ada 2 orang itu yang dari OJT mereka direkrut untuk menjadi karyawan. Kemudian ada yang bekerja di PLN sebagai call center 123 itu ya kan, yang biasanya kita kalau misalkan ada problem-problem itu masalah kelistrikan, nah itu ada juga yang kerja di sana. Dan juga yang ada 1 orang ya yang di hotel Ritz-Carlton di Qatar, di Abu Dhabi ya.
itu ada 1 orang yang gitu. Jadi jangan jangan takut ya sobat BLK untuk mengikuti program pelatihan ini, karena pasti ada banyak kesenangan yang ada di kelas kita ya. Karena kita di kelas kita ketika memberikan materi itu bukan hanya teori ya Mbak, tapi kita ada gamenya, pasti setiap hari pasti ada gamenya. Saya, Bu Umu, ada lagi Bu Taufina, itu juga pasti di setiap sesi pengajaran kita itu pasti ada games yang seru-seru banget lah. Jadi memang berbeda dengan metode pembelajaran yang konvensional di mana teori itu banyak sekali diberikan, tapi di sini berusaha untuk diberikan jauh lebih banyak kesempatan untuk praktek. Pokoknya kalau di JA itu ya practice, Ya, karena practice makes perfect ya Bu ya. Ya, jadi bocoran juga di program pelatihan ini banyak sekali peserta-peserta yang dia itu nggak sekedar monoton di kelas doang, kan mereka senang. Terus buat teman-teman yang baru lulus terus bingung tujuannya mau kemana, bisa ikut di program pelatihan ini, karena selain mendapat ilmu kita mendapatkan teman juga. Karena saya juga melihat kan beberapa peserta pelatihan di sini itu mereka happy, senang-senang mendapatkan kenalan baru, meskipun ya terburuknya ketika keluar dari sini belum mendapatkan pekerjaan, tapi setidaknya dia mendapatkan link dari teman yang mungkin mendapat pekerjaan di luar, rezeki di luar, itu juga bisa menarik temannya yang lain ya. Seenggaknya kita udah berusaha ya. Nah, begitu Bu. Wah, banyak sekali insight yang saya dapat dari ibu-ibu sekalian. Nggak kerasa kita sudah di sini hampir 10 menit ya Bu ya. Terima kasih atas informasinya, senang sekali bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Semoga kedepannya, semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi dan bisa mengulik beberapa program pelatihan yang lainnya. Soalnya tadi saya sebenarnya kepo sama semuanya ya, cuman karena keterbatasan waktu, dan ibu-ibu juga akan mengajar mobile training unit di Gresik, yaitu pelajaran yang di luar BLK. Jadi kita itu juga junior administratif asisten Mbak, di MTU-nya ya. Saking bagusnya sampai istilahnya diekspor keluar kota ya, keluar Surabaya ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Sarah. Kali ini melanjutkan percakapan yang sebelumnya bersama 2 dari bisnis manajemen. Sekarang saya mendatangkan 1 narasumber dari kejuruan listrik, yaitu yang paling tampan di BLK. Tampan, menawan, berkarisma, Pak Oni. Silakan Pak Oni memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oni Meyanto. Kebetulan saya bekerja di PT Balai Latihan Kerja Surabaya sebagai seorang instruktur, di mana kebetulan saya instruktur di kejuruan teknik listrik, atau mungkin teman-teman bisa lebih mengenal secara luas kejuruannya adalah teknik elektro. Nah, mungkin itu Mbak Sarah perkenalan singkat saya. Mungkin nanti bisa dilanjut di berikutnya. Nah, di teknik listrik ini sama halnya dengan kejuruan lainnya, banyak program pelatihannya. Ya. Mulai dari pneumatik, PLC, terus apa lagi Pak? Jadi gini, sebetulnya kejuruan kami ini dibagi menjadi beberapa sub kejuruan, di mana ada kejuruan teknik listrik itu sendiri, teknik refrigerasi, di mana nanti itu kita belajar terkait dengan pendingin. Terus ada teknik otomasi listrik industri atau teknik otomasi. Terus ada lagi yang di nomenklatur yang baru bergabung di mekatronik dan teknik elektronika seperti itu. Jadi kalau kita ngomong sub kejuruan sebanyak itu, nah nanti kita pecah lagi di programnya. Nah, kebetulan di sini sudah berjalan program itu adalah program kita ngomong singkatnya saja gitu, pneumatic PLC atau elektropneumatik. Yang pertama itu, yang kedua adalah otomasi listrik industri, yang ketiga teknik refrigerasi. Nah, di teknik refrigerasi ini juga banyak sekali program yang kita tawarkan nantinya. Terus ada lagi yang lagi sedang baru-barunya di BLK Surabaya, yaitu teknisi embedded system, atau kita lebih mengenalnya di microcontroller. Nah, itu gambaran singkat dari beberapa program di kejuruan kami. Karena saya orang Surabaya ya, panas banget kan Surabaya. Saya tertarik sama yang dingin-dingin tadi.
program kami ini biasanya mengajarkan terkait dengan bagaimana proses mulai dari pemasangan AC sendiri atau air conditioner, nah sampai pada perawatannya. Jadi mulai bagaimana kita memasang, tentunya sebelum memasang kita belajar dulu teorinya, bagaimana pendingin itu seperti apa. Terus setelah memasang, bagaimana kita merawatnya, mulai dari kapan kita harus membersihkan AC atau mencuci AC, terus kapan kita harus mengisi freon, dan kapan kita harus menambah atau refrigeran atau freon itu sendiri, dan bagaimana jika terjadi kesalahan atau kerusakan pada AC itu sendiri. Sehingga peserta di pelatihan tersebut diharapkan mampu untuk bisa menjadi seorang teknisi AC yang mungkin sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri atau di stakeholder. Mungkin itu gambaran secara luas atau secara umum dari teknik AC. Menurut di Instagram UPT BLK Surabaya, sekarang ini yang lagi buka untuk program pelatihan teknisi perawatan AC, di mana dia ada 260 JP. Nah, teknisi perawatan AC itu lebih dalamnya kayak gimana, Pak? Ya, jadi teknisi perawatan AC residensial, AC rumah tangga ini ceritanya ya. Jadi kalau misalkan itu perawatan itu lebih kita titik beratkan pada bagaimana merawat AC. Jadi proses AC itu sudah terpasang, berarti kan ya. Proses AC itu sudah terpasang, namun tidak menutup kemungkinan AC ini kan terjadi kendala ya. Misal kurang dingin. Kebetulan kalau di sini cukup dingin ini AC-nya, ruangannya ini. Jadi bagaimana terus nanti kita kalau komponen itu rusak atau terjadi error di AC-nya, termasuk juga nanti bagaimana mereka mencuci. Jadi diharapkan mereka menjadi seorang teknisi perawatan. Jadi nanti mungkin mereka, kalau kita ngomong goalnya di perawatan di pelatihan ini atau outcome-nya adalah tidak hanya menutup kemungkinan bagaimana dia bekerja di industri nantinya, tapi juga mereka diharapkan mampu, kalau kita mengandalkan di industri mungkin lama ya, jadi bisa juga mereka wirausaha sendiri dengan buka layanan servis AC. Nah itu mungkin tidak menutup kemungkinan lebih banyak seperti itu, karena dilihat dari latar belakang sebelum-sebelumnya dari outcome dari pelatihan ini gitu. Memang mayoritas rata-rata teman-teman yang lulus dari pelatihan ini kebanyakan malah membuka usaha sendiri terkait dengan bagaimana perawatan AC itu sendiri, sehingga kita lebih memfokuskan tidak hanya bekerja di industri, tapi nanti kita juga akan berikan masukan, kita berikan attention terkait dengan bagaimana membuka usaha terkait dengan AC ini sendiri, seperti itu. Untuk berwirausaha tentang teknisi perawatan AC ini sebenarnya sangat besar loh peluangnya. Soalnya kita sekarang lagi pandemi ya Pak ya, betul. Di rumah terus ya pasti di Surabaya panas. Ujung-ujungnya itu kita pakai AC 24 jam. Akhirnya kita butuh perawatan AC dan nggak semuanya orang bisa membersihkan atau memperbaiki AC sendiri. Kayak saya gitu, pakai doang, mana bisa kayak gitu kan ya Pak ya. Akhirnya telepon. Nah jadi teman-teman tuh bisa terbuka lah salah satu peluang bisnis untuk kayak gini. Terus Pak, untuk program pelatihan tuh apakah ada batasan masalah gender ya Pak ya? Kan ini listrik, katanya bisa listrik tuh cowok ya. Kalau perempuan saya ikut pelatihannya Bapak gimana? Oh, tidak jadi masalah sebenarnya. Jadi kemarin yang lulusan di angkatan sebelumnya ada satu orang yang cewek. Bahkan kalau kita lihat dari latar belakang pendidikannya tidak ada sama sekali hubungannya dengan teknik elektro, apalagi teknik refrigerasi, tidak ada sama sekali. Jadi mereka memang benar-benar datang untuk ingin pelatihan, tapi kenyataan yang terjadi ketika mereka disertifikasi, karena memang mungkin niat dari dalamnya sudah tinggi ya, sehingga alhamdulillah mereka yang cewek yang ini yang ya cukup bagus lah ya, cukup bagus, sehingga alhamdulillah hasil yang kemarin dari hasil sertifikasi kompetensinya cukup memuaskan dan dapat rekom kompetensi gitu. Untuk usia sendiri memang kalau kita ngomong ada di beberapa kejuruan atau program pelatihan itu memang dibatasi dengan usia produktif ya, karena memang ada aturan mungkin bahwa masuk di dunia kerja itu maksimal usia sekian. Meskipun kompetensinya bagus, biasanya juga ada jadi persyarat usia. Tapi kalau di AC itu sendiri, karena memang
arahnya tidak hanya di industri tapi juga kita bisa wirausaha, sehingga kita ketika merekrut ini tidak memberikan patokan usia, mau usia apapun, berapapun, yang penting punya sertifikat, yang penting punya ijazah untuk mendaftar. Nggak tahu SMP, nggak tahu SMA, nah silakan. Kalau di khusus yang di AC ya, tapi saya nggak ngomong ke teman-teman ke kejuruan yang lain karena pasti punya syarat yang berbeda-beda, sehingga kalau di kami di AC itu tidak mempersyaratkan usia dan tidak mempersyaratkan pendidikan yang minimal SMA misalkan, tidak seperti itu juga. Bahkan kalau memang untuk kemungkinan yang SMP pun masih bisa kami terima karena memang sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka bisa untuk wirausaha. Bahkan pernah terjadi di kejuruan AC itu pelatihannya, subkejuruan AC pelatihannya ada yang usia pensiun, ada yang usia pensiun, dan itu tetap kita akomodir, tetap karena memang mungkin beliaunya ingin membuka usaha setelah masa pensiun, sehingga masih ada kegiatan yang benar. Itu juga cukup bagus beliaunya waktu itu, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain yang ini daftar di AC gitu. Sehingga cuman kami untuk pendaftaran sendiri juga tetap memperlakukan sama seperti yang lain dengan seleksi, dan yang jelas di pelatihan kami kalau memungkinkan ya memang harus usia yang tidak kuliah, jadi tidak sedang menempuh kuliah, pendidikan, ataupun bahkan masih usia sekolah, karena basically di sini adalah pelatihan kerja. Namanya orang dilatih di Surabaya atau di BLK Surabaya, selesai pelatihan masih kerja, harusnya kerja, tidak setelah pelatihan lanjutkan kuliah. Kalau bisa yang seperti itu, karena memang benar-benar tepat sasaran. Kalau mau pelatihan yang untuk menunjang pelatihan di kampus ya jangan di BLK Surabaya, misalnya seperti itu. Nah ini mungkin itu sih Mbak Sarah. Perlu ditekankan ya, lulusan bukan sedang sekolah. Ya. Kayak kan tadi Bapak yang bilang lulusan SMP, lulusan SMA bukan, dia itu murid SMP, murid SMA atau sebagainya. Karena emang kita kenapa sih mau dibatasi usia gini-gini, itu hubungannya sama dengan angkatan kerja, yaitu angkatan atau usia produktif kita untuk bekerja dan ditarik di dunia industri. Nah Pak, saya ada satu pertanyaan nih yang sebenarnya di luar dari kejuruan Bapak listrik. Saya tuh ya setiap pagi datang tuh selalu dengar ada peserta pelatihan yang selalu teriak-teriak. Jadi ada satu komandonya bilang selamat pagi, terus mereka akan menjawab pagi. Kenapa Pak? Kok harus ada seperti itu? Ya, jadi itulah yang membedakan BLK ini dengan pelatihan-pelatihan yang mungkin teman-teman kalau ikut pelatihan di luar ya, di luar BLK ya. Jadi mereka dapat materi sudah. Jadi kalau pelatihan namanya pelatihan vokasi ya di BLK ini, atau kita dulu lebih mengenalnya pelatihan berbasis kompetensi. Jadi kalau kita ngomong kompetensi ada 3 aspek yang harus terpenuhi. Ada knowledge, ada skill, sama ada attitude. Karena 3 komponen ini kalau terpenuhi ya, jadi mereka akan direkomendasikan kompeten. Mereka akan menjadi tenaga kerja yang kompeten. Nah, kalau knowledge sama skill ini kan kita pelajari di bengkel, di workshopnya kita masing-masing. Nah, sedangkan kalau kita ngomong attitude, attitude ini perlu dilatih, perlu dikembangkan. Tidak hanya bagaimana berattitude ketika di pekerjaannya. Nah, melatih attitude kami yang ada di BLK Surabaya ini mempersiapkan attitude sejak mulai mereka masuk ke PLK sampai mereka pulang. Kalau mereka masuk di PLK awal itu kenapa ada pagi? Nah, karena mereka dilatih di lapangan untuk melakukan fisik, mental, disiplin. Dengan harapan ketika mereka dilatih fisik, mental, disiplinnya, dengan begitu mereka akan terbentuk satu karakter yang memang benar-benar punya passion atau komitmen atau integritas lah ketika nanti mereka terjun di industri. Sehingga karena memang kebutuhan di industri itu tidak hanya butuh tenaga kerja yang punya skill, punya pengetahuan, tapi juga mereka dituntut untuk punya attitude yang baik. Nah, salah satu ikhtiar dari BLK Surabaya ini untuk mewujudkan
soft skill itu adalah salah satunya dengan mengadakan setiap pelatihan di sini harus ada fisik mental di situnya, bukan terus untuk ajang pembulian ya, tapi ini adalah merupakan proses pembentukan mental dan karakter para peserta pelatihan itu. Jadi tiap pagi itu peserta wajib banget apel, terus ada pelatihan baris berbaris dan yel-yel. Iya, betul. Jadi itu setiap pagi kita dilatih disiplinnya. Nanti kita kalau kerja ya butuh banget disiplin ya Pak ya. Iya. Nggak bisa kita laya-laya kayak gitu. Karena gini, Mbak, jadi kalau teman-teman yang ada di luar ini pernah bekerja, pernah bekerja, khususnya bekerja di industri, pasti mereka akan tahu bahwa sebelum proses bekerja jam 7 misalkan jam kerjanya, jadi jam setengah 7 atau jam 7 kurang 10 mereka akan briefing, mereka akan yel-yel, mereka akan pokoknya bagaimana membangun suatu komitmen kerjasama tim di industri ketika mereka dalam satu tim supaya kalau kita ngomong industri ngomong target gitu ya, target supaya target di hari ini terpenuhi. Nah, salah satunya yang membentuk proses itu tadi, salah satunya membangun karakter dengan yel-yel, dengan apa. Nah, itu yang akan kita biasakan di sini karena pelatihan di BLK Surabaya ini ritmenya memang kita bentuk sesuai dengan ritme industri. Jadi datang kalau jam pelajaran yang baru ini kan agak siang ya. Jadi mulai 7:30 mereka datang apel. Setelah itu jam 8 selesai masuk bengkel persiapan sampai nanti pulang ya seperti layaknya orang bekerja jam 3:30 baru selesai. Nah, makanya tadi disampaikan bahwa nggak masuk 1 hari mereka kan ketinggalan materi karena mungkin beban pelatihannya 1 unit kompetensi itu bisa jadi kalau di dunia pendidikan bisa ditempuh dalam 1 semester. Ini ditempuh dalam waktu kurang lebih kalau di AC tadi kan 35 hari ya. Iya. Kurang lebih 33 atau 35 hari. Nah, itu mereka harus bisa semua. Nah, gitu. Itu mungkin. Ya, untuk penutup saya mau request Bapak untuk kata-kata yang untuk menarik perhatian para peserta yang nanti nonton YouTube ini supaya join di BLK Surabaya. Jadi untuk teman-teman yang ada di baik ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, Gresik, bahkan di luar 3 wilayah ini gitu. Kalau masih bingung gitu karena habis lulus terus kok belum dapat kerja, ya mungkin karena kebutuhan kompetensi dari teman-teman ini masih butuh digali lagi. Jadi kalau mau misalkan bagaimana mendapatkan kompetensi yang baik di bidangnya, tentu khususnya ya kalau mau listrik, mau elektro ataupun mau yang lain, monggo silakan datang ke BLK karena BLK ini ada karena ya bagaimana sebagai tujuan awal kami untuk menjembatani rekan-rekan semua yang ada, yang lulusan baik itu lulusan SMK, SMA maupun tidak menutup kemungkinan di perguruan tinggi. Nah, ini menjembatani bagaimana masuk ke dunia industri dengan adanya pelatihan vokasi. Kita jamin bahwa apa yang kita latihan di sini adalah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di industri. Sehingga nggak usah ragu, silakan datang ke BLK kapanpun, nggak usah tanya kapan nih pembukaannya pelatihan di BLK, nggak perlu tanya seperti itu, langsung datang ke BLK saja karena pendaftaran itu selalu dibuka ya, pendaftaran itu selalu dibuka. Kalau kalian nunggu dibuka dulu pengumuman pendaftarannya, nanti kalian ketinggalan dengan teman-teman yang lain yang sudah duluan daftar. Jadi langsung aja datang, semua pendaftaran gratis dan semua pelatihan yang ada di BLK Surabaya juga gratis. Itu saja. Kalau memang ada yang ditanyakan ya nanti bisa datang langsung dan tanya langsung ke CS-nya, nggak perlu tanya. Kalau direspon lama, langsung datang ke BLK saja. Itu saja. Ingat ya, di BLK itu gratis. Selain di BLK itu bisa dapat pekerjaan, di sini juga bisa aja mencari jodoh. Jadi buat teman-teman di luar sana yang jomblo nggak punya kerjaan, di BLK bisa dapat semuanya. Jadi itu nilai plus ya, nilai plus. Bukan tujuan utama loh ini ya. Jadi itu di garis bawah itu tujuan utama ke BLK adalah
untuk mencari ilmu, Mencari kompetensi. kompetensi Terlepas dari nanti dapat jodoh, itu nilai tambah ya. tambah yang sangat mantap ya. Jadi itu ya mungkin. Ya, sekian ya Pak ya. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih, Mohon maaf. sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dari saya. Sampai jumpa di browsing yang selanjutnya. Ngobrol singkat bersama UPT BLK Surabaya. Ya, jangan lupa, salam kompeten.